oleh si Luther, maka seharusnya itu tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi jikalau kita membaca Alkitab secara cermat, ya, teliti, mendalam, komprehensif, kitab suci jelas mengajarkan sola fide. Oh iya, sola fide ya, sebuah doktrin yang katanya sudah ada sejak zaman Paulus, tetapi entah bagaimana baru benar-benar muncul di abad ke-16 setelah Martin Luther memutuskan bahwa 1500 tahun kekristenan sebelumnya ternyata salah membaca Alkitab. Ini menarik sekali, bukan? Kalau benar sola fide adalah ajaran yang eksplisit dan utama dalam Alkitab, kita tentu akan menemukannya dalam tulisan-tulisan para bapak gereja, konsili ekumenis, atau setidaknya dalam tradisi gereja pertama. Tapi kenyataannya, tidak ada satupun tokoh Kristen sebelum reformasi yang mengajarkan keselamatan hanya oleh iman tanpa keterlibatan perbuatan baik. Justru kitab Yakobus bab 2 ayat 24 terang-terangan menyatakan bahwa manusia dibebaskan bukan hanya oleh iman. Mungkin Rasul Yakobus perlu direvisi ulang supaya selaras dengan dogma Luther, ya. Lalu ada klaim bahwa Patrus Allegro atau siapapun yang berani meragukan sola fide hanyalah korban indoktrinasi gereja Katolik. Ya, sebuah tuduhan yang cukup lucu, mengingat ajaran sola fide justru datang dari seseorang yang memutuskan untuk menyingkirkan kitab-kitab yang tidak cocok dengan teorinya, termasuk hampir saja menyingkirkan kitab Yakobus dari Alkitab, bukan? Dan bagaimana dengan indulgensi? Tentu ada penyalahgunaan dalam praktik, tetapi membayangkan bahwa seluruh gereja Katolik didirikan di atas proyek halusinasi, ini humor teologis yang luar biasa, ya. Konsili Trente tidak merevisi dogma iman dan perbuatan, dia hanya menegaskan kembali ajaran yang selalu diajarkan sejak awal. Jika Luther benar-benar ingin memurnikan ajaran gereja, mengapa hasil dari reformasi adalah ratusan denominasi yang saling bertentangan satu sama lain dalam doktrin, baku naik sembarangan di situ? Kesimpulannya, sola fide bukanlah ajaran kuno yang ditemukan kembali oleh Luther, melainkan eksperimen teologis abad ke-16 yang kemudian dijual sebagai kebenaran Alkitabiah. Jika seseorang ingin mempercayainya, silakan, tetapi jangan coba-coba menjualnya sebagai sesuatu yang telah diajarkan sejak zaman para rasul. Good job, Romo Martin, sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Heretik itu kan.